Masih di channel Ani Suryani dan di playlist equity, kali ini kita akan bahas tentang issuance of ordinary shares. Perusahaan itu punya dua opsi untuk menerbitkan saham, apakah menerbitkan saham yang memiliki nilai pari ataukah yang tidak memiliki nilai pari. Kalau perusahaan memilih untuk menerbitkan nilai pari, biasanya nilai pari itu di-set minimum karena untuk menghindari contingent liability. Pada saat penerbitan saham, perusahaan harus mencatat atau menghitung berapakah nilai modal sahamnya, baik itu modal saham preference maupun modal saham biasa. Perusahaan juga mencatat adanya share premium. Share premium itu mengindikasikan kelebihan pembayaran dari par value. Pilihan yang kedua adalah perusahaan bisa menerbitkan saham tanpa nilai pari. Alasannya apa perusahaan menerbitkan tanpa nilai pari? Yang pertama, untuk menghindari kontingensi, untuk menghindari kebingungan. Yang dicatat itu dicatat berdasarkan par value-nya ataukah dicatat berdasarkan fair market value-nya. Sebagai contoh, ada video elektronik yang dia menerbitkan 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai pari. Kemudian yang terjual adalah 500 saham dengan harga 10 euro per lembar saham. Pada saat penerbitan yang dibuat adalah kas di debit sebesar 5.000 kemudian dikreditkan ke share capital ordinary 5.000. Apabila perusahaan yang sama menjual lagi 500 share dengan harga 11 per lembar sahamnya, maka debitkan ke kas 5.500 dikreditkan ke share capital ordinary 5.500. Jadi tanpa adanya nilai pari, jurnal yang dibuat itu hanya kas dan juga share capital ordinary tanpa mengakui adanya share premium. Ada kalanya di beberapa negara menginginkan bahwa walaupun perusahaan menerbitkan saham tanpa nilai pari tetapi harus ada stated value-nya. Dengan demikian maka akan ada share premium yang perlu diakui apabila saham itu terjual di atas nilai parinya atau di atas nilai nominalnya. Sebagai contoh, perusahaan yang tadi dia menerbitkan 1.000 saham dengan stated value-nya 5 euro tapi terjualnya 15 euro. Maka jurnalnya adalah kita catatan kas sebesar 15 dikalikan 1.000 dan ada share capital ordinary sebesar stated value-nya 5 euro dikali 1.000 lembar. Selisihnya itu dimasukkan ke dalam share premium ordinary. Saham itu bisa juga diterbitkan dengan sekuritas yang lain. Metode untuk mengalokasikannya itu kita bisa menggunakan proportional method atau dialokasikan secara proporsional. Bisa juga digunakan incremental method. Jadi kita gunakan fair value dari yang diketahui terlebih dahulu. Sebagai contoh di brief exercise 15.4. Ada perusahaan namanya Ravonet Corporation yang dia menerbitkan 300 lembar saham dengan nilai pari 10 per lembar saham dan juga 100 lembar saham preference yang nilainya $50 per lembar secara lamsam atau secara bersama-sama senilai 13.500. Ordinary share itu memiliki market value $20 per share, sedangkan preference share itu memiliki market value $90. Nah, dengan demikian maka kita hitung dulu kalau dijual terpisah itu nilainya berapa. Kemudian kita alokasikan proporsional ke 13.500. Jadi ordinary shares-nya itu adalah 300 lembar dikalikan 20, 6.000. Preference shares-nya 100 lembar dikalikan 90, 9.000. Maka fair market value adalah 15.000. Sedangkan terjualnya adalah 13.500. Maka kita buat prosentasenya, alokasinya. Jadi ordinary shares-nya itu 6.000 dibagi 15.000 kali 13.500. Preference share-nya adalah 9.000 dibagi dengan fair market value dikalikan 13.500. Ini kalau kita gunakan metode proporsional. Jurnalnya dapatkan ke kas 13.500, kemudian kreditkan ke share capital preference sebesar 100 lembar dikalikan nilai parinya 5.000. Kita kreditkan lagi ke share premium untuk saham preference 3.100 dari 8.100 dikurangi 5.000. Kemudian kita punya share capital ordinary 3.000 dari 300 lembar dikalikan 10. Kemudian ada share premium ordinary 2.400 yang merupakan selisih dari 5.400 dengan 3.000. Untuk incremental method kita lihat di exercise 15.4. Ada Fogelberg Industry yang dia menerbitkan saham secara lamsam 10.000 unit. Satu unit ini terdiri dari
debenture dan juga terdiri dari ordinary share. Investment bankernya itu meminta 400 unit sebagai ganti dari underwriting fee. Sisanya 9.600 unit dijual ke outside investor senilai $850 per unit. Sebelum penjualan ini harga pasarnya adalah 40 per lembar. 12% itu merupakan reasonable market yield untuk debenture, sehingga nilai pari untuk bondnya, untuk debenture obligasinya itu sama dengan fair value-nya. Maka pertama kita hitung dulu berapakah penerimaan dari transaksi ini. Jadi lump sum receipt-nya itu adalah 9.600 unit dikalikan dengan 850. Jadi totalnya adalah 8.160. Kemudian kita alokasikan dulu ke subordinate debenture. Debenture-nya itu adalah 9.600 unit dikalikan $500, 4.800.000. Maka selisihnya ini adalah yang dialokasikan untuk ordinary share. Finalnya bagaimana? Maka kita debitkan ke kas 8160, kita kreditkan ke bonds payable sebesar 4.800.000, kemudian dikreditkan ke share capital ordinary unitnya dikalikan dengan nilai pari dari shares-nya. Jadi 100.000 unit dikalikan dengan $5. Selisihnya jadi 3.360 dikurangi dengan 500.000, ini merupakan share premium ordinary.